Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Okay, are you feeling good? Nanti yang sehat semoga sehat ya, yang mungkin kurang lagi fit nanti semoga juga sehat ya. Nah, oke ya, did you have lunch? Sudah makan? Oh belum. Oh rencana habis kuliah. Ajak saya, nanti saya kuliah jam 2 ya. Yeah, before begin on today, let's pray based on your belief. Pray begin. Yeah, finish. Aman ya, tanggalnya ya. Aman ya, masih bisa senyum. Bentar lagi ya. Oke ya. We will continue our material, both material atau both tenses we have discussed in previous video. Minggu kemarin kita bahas apa nih? Tenses apa? Depannya simple nih. Depannya simple present. Nah ya, setiap tenses kan kaitan sama aktivitas, kaitan sama waktu ya. Jadi aktivitas, kegiatan, terus aksi, dia punya waktunya masing-masing. Nah, kemarin di present tense, kegiatan, aktivitas atau aksi itu terjadi kapan? Atau dilakukan kapan? Saat ini bukan selalu sekarang ya, beda kan? Saat ini dan sekarang itu beda. Ketika sekarang berarti apa yang diucapkan itu yang dilakukan, nah, itu maksudnya sekarang ya. Nah, kita lanjutkan ke simple past. Nah, kalau simple past, kira-kira aktivitas, kegiatan atau aksi ya dilaksanakan atau dikerjakan kapan? Kalau simple past simple present saat ini. Kalau yang akan datang misal future. Kalau past, simple past, kira-kira waktunya kapan? Lampau. Nah, berarti hari ini kita bahas masa lalu. Ada yang belum kelar? Oh, udah kelar. Kalau belum kelar, nggak jadi simple past nanti ya. Kalau yang namanya simple past tense, nah ya, yang namanya simple past itu berarti aktivitas, kejadian, ya, aksi itu memang dikerjakan, dilaksanakan, dilakukan di waktu yang kamu benar. Cuma, nah sekarang tetapi sudah komplit atau end, memang sudah selesai berubah. Nah, jadi kita kayak menceritakan ulang apa yang telah terjadi, telah dilakukan. Jadi katakanlah misal dulu cintai, sekarang masih cinta, itu bukan pas ya. Kalau pas itu barbar. Dulu misal aku pernah dekat, ya udah dekat, sekarang enggak, kita masing-masing. Nah itulah pas. Jadi ya simple pas itu barbar. Sudah katakanlah memang terjadi di waktu yang lama, tapi saat ini enggak ada. Tujuannya apa? Cuma cerita. Pernah enggak ketemu sama dia dulu? Ya udah dulu, sekarang udah enggak, cuma cerita doang. Dan katakanlah misal gini, tadi pagi bangun jam berapa misalnya, kayak di video kita tadi pagi bangun jam berapa? 5. Nah, kayak orang cerita misal, kok kuliah terlalu sih, atau misal kok kerja terlalu sih, iya aku lagi bangun jam 5. Padahal teman gue di pagi, berarti ya kayak dia cerita aja lah, cuma bangun jam 7 misal katakan. Terus katakanlah misal gini, semalam jam 7 misalnya, semalam jam 7 pagi ini kok gak bisa misal. Oh kemarin sudah tidur, ya wes, apakah sekarang masih tidur? Ya ora, karena sekarang udah bareng. Jadi kayak sesuatu yang memang sudah terjadi di waktu lama, saat ini selesai bareng. Cerita tok misal, gini kamu nonton film apa ini? Ceritanya bla 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 bla, ceritanya gantung banget nih. Sedih ya ora, misalnya saat ending ya ora, happy ending ya ora, takut banget misalnya. Apakah saat ini masih nonton? Ya ora.
dia cuma cerita apa yang pernah dia tonton misal di film itu. Nah, jadi kayak modelnya pun banyak banget. Nah, jadi tujuannya adalah untuk kita pasti menceritakan ulang. Nah, katakanlah misal what activities did you do misal kita sudah malam nih misal. Katakanlah kayak kita menceritakan oh hari ini oh tadi bangun jam 9, tadi sarapan, oh tadi makan siang pakai apa misal, oh sebelum ke kampus makan apa, ya udah, ya kan cuma cerita, saat ini udah di kelas kan, jadi lewat. Terus gini, bisa juga kaitan apa sih, kayak aktivitas kejadian yang terkait dengan liburan. Do you like holiday? Ada suka tanggal merah? Suka. Ada yang suka hari Minggu, jadi Sunday. Ada yang suka libur panjang. Nah, biasanya kan seperti itu kan, bisa kayak menceritakan aja bisa. Yang suka liburan bisa menceritakan ulang, di minggu aku di Jogja misalnya. Ini kan di aku di Memahi dari Jogja kalau satu balik kayak orang kita biasa kan ngobrol biasa. Oh aku kalau ini, ya aku kalau ini ketemu apa misal. Kayak orang cerita aja kayak cerita liburan seperti apa ya. Nah sekarang have you ever visited these places ya, kita ambil tempat yang mungkin pernah kalian kunjungi ya, kira-kira what did you do in these places. Nah kira-kira biasanya kalian ngapain? Kira-kira what is it, gambar apa? Pantai beach ya, what did you do atau where did you go, pernah kemana aja atau do you have favorite beach? Kira-kira what did you do bisa pas dulu bisa di pantai, kira-kira what did you do misalkan pasti ada aktivitas yang kita lakukan ya. Ini lakukan pantai apa, foto-foto, minum es degan, bisa kata-kata seperti itu kan. Ada yang di sini mancing? Enggak ya, enggak seperti orang mancing di pantai ya. Ada ya, ya benar ya. Nah mungkin di beberapa part ada ya. Nah, jadi apa yang kalian lakukan misal di pantai ngapain? Terus next, what is it? Candi or temples. Nah kira-kira where did you go? Pernah pergi kemana? Prambanan, Borobudur pernah. Nah kira-kira ketika saat itu di Prambanan atau di Borobudur kan kita kelas event ya. Nah what did you do? Ngapain saat itu? Foto-foto. Ada yang oke ya, foto-foto. Ada yang ini harus kejar sunrise or sunset. Biasanya kan ada yang harus kejar itu gitu ya. Nah ada yang di sini ketemu bule terus pengen ngajak ngobrol. Biasanya tugas nih, itu tugas nih ya. Biasanya tugas itu kalau biasanya itu disuruh ke candi. Cerita loh ya kalau zaman saya ya. Silakan difasilitasi ke satu kelas ya, karena dulu anak bahasa kan jadi otomatis kan seringnya keluar kan ke candi dulu disuruh apa wawancara bule kayak gitu kan. Jadi kayak zaman dulu itu ya sudah musim untuk kayak buat video kayak vlog lah mungkin ya, saat ini kayak vlog dulu. Tapi terkadang zonnya ketika kita mau sok-sokan kayak bahasa Inggris mereka jawabnya bahasa Indonesia karena biasanya lebih appreciate dengan lokal. Biasanya gitu, makanya pakai bahasa Jawa karena kadang-kadang mereka yang benar-benar ingin belajar juga karena kadang ditanya bahasa Inggris malah kadang apa ya jawabannya itu biasanya ya. Kecuali kalau mereka bilang oh ya apa ya misal mau itu biasanya juga pakai bahasa mereka, bahasa Inggris itu. Terus ini nih bahasa ini apa? Mobil ya, mobil. Oke, where did you go? Pernah kemana? Pegabu. Oke. Oh, gunung sekali ya. Ya, Miss, besok minta Indonesia. Enggak deh, kayaknya enggak kuat saya ya. Enak. Enggak kuat. Jalur fashion kan enggak, saya enggak undang aja. Ada. Gojek Tidur ya. Itu ya. Nah, ini kok malah belakang itu aja sih. Istilahnya ya. Nah, terus what did you do ketika sampai di gunung? Kira-kira what did you do?
oke ya. Kan berarti kan camping kan, berarti kan nah ya bangun camping gitu ya. Nah, ya ada yang di sini kan harus mendaki itu bermalam harus sunset karena beberapa itu ketika waktu-waktu terbenam atau itu bagus kan. Tapi terbit ya, biasanya kalau terbenam itu biasanya nyarinya di laut. Tapi kalau terbit itu biasanya nyari tentang gunung atau yang atas biasanya. Nah terus ini posisinya dia lebih rendah dari mountain, bukit atau hill ya. Kalau di sini kan kalau mountain kan kita harus pakai nginep ya. Sama kapal harus nginep kami kan buat trip ya. Kalau memang kalian itu memang kuat, nah kan pasti harus malam dulu kos-kos di mana. Kalau kita bisa buat trip ya. Oke, where did you go? Pernah kemana aja? Nongkrong. Oke, and then what did you do? Ada yang pernah camping? Ini kan tak bisa. Jadi kalau tapi kayaknya petualang ya. Nah bisa ada foto-foto dari sampel ya. Biasanya itu ya. Terus ini nih, what is it? Waterfall. Nah, where did you go? Pernah kemana aja? Grojogan saya. Selain itu Juno. Selain karangannya agak ke barat-barat ke selatan utara. Oke, bisa. Ya itu juga bisa ya. Nah, kira-kira saat di sini mau dituju saat itu. Oh, swimming, fishing, ya. Bisa ya. Terus apa lagi ya? Oke, take foto bisa ya. Terus ini nih, what is it? Jangan bilang sawah, soalnya aku tuh Kabunten. Where did you go? Pernah kemana? Kuning. Oke, selain Kuning. Iya. Nanti juga ada orang Surabaya yang adu-adu itu biasanya ada Kabunten ya. Oke, what did you do? Kira-kira di Kabunten ngapain? Foto-foto itu cantik ya. Kalau main itu nggak punya gambar itu kayak ada yang kurang. Nanti itu kaitan sama kalian, aku tugas kalian disuruh kayak menceritakan liburan asal fotonya ya. Nanti tak sebut setelah juga di depan insya Allah ya. Nah, lihatin orang foto-foto ya bisa loh. Ya pasti. Ngeteh ya, dia coba ngetik teh, terus coba dikeringin sendiri. Nggak segabung itu kayaknya. Agensi itu nggak segabung itu ya. Oh langsung beli malah ya. Dulu itu iseng ngetik dikeringin ini aneh ya, kan nggak sesepele itu loh ini. Terus ini what is it? Danau Telaga bersama ya, danau Telaga bersama yang nama Wadu ya bersama lah. Ini ya LAKE. Oh, where did you go? Pernah kemana? Bener ya? Bisa, aduh, bisa. What did you do saat itu? Speedboat. Tapi rumah kayaknya enggak deh ya. Terlalu luas kayaknya. Nah, mungkin main air oke ya, speedboat ya. Terus fishing, camping dan beberapa tempat bisa kok, bisa untuk camping juga. Kan kadang ada yang itu ada danau kan. Terus ini nih, what is it? Pembinaan oke, zoo ya. Oh, where did you go? Gembira mana? Gembira kota. Ya bisa. Nah, oke, what did you do? Mungkin biasanya mainnya mungkin pas zaman masih kecil kan? Biasanya ya. Nah, waktu itu ngapain what did you do? Naik kereta. Ada yang coba untuk ngasih fit makan? Ya. Naik unta. Ya, seperti itu lah ya. Jadi kayak kalian tuh ceritakan ulang kan? Oh saat itu soalnya gini. Ya. Terus ini nih, what is it? Time. Bukan. Benteng tak apa ini Inggris? CASTL. Nah, itu pasti ya kalau
itu bantuan ini kastil. Nah, di Solo ya, di Jogja apa namanya biasanya kalau di Jogja biasanya kan di paduan foto ya. Kalau Solo itu juga ya. Tapi kalau di Solo itu kalau sekarang pasti buat event ya untuk musik biasanya. Terus ini museum. Where did you go? Oke, Jemur. Saya. Oke, Jemur ya. Musuh bulan sebagai saya. Biasanya buat di biasanya ini aktivitasnya paling foto-foto ya. Foto saya biasanya. Atau mungkin lebih ke belajar sejarah, belajar sejarah. Nah ini nih, what did you do? What did you do? What is it? Bahan tebu. Oke, ganti. Nah, ya sejenis lah sama ganti. Apa ya? Itu sejenis lah ya, karena ada wahana ya. What did you do? Ada yang di sini nggak main air? Ada. Wahana air kok ya? Oh ya, wahana air itu dimanfaatin ya. Coba kalau kalian di kamar mandi kan nggak mungkin ada seperti ya. Kalian main air kan dimarahin mana? Bangga di rumah sakit Bani bayar ya. Nah, oke ya. Terus ini nih buat riset apa ini? Taman bermain bisa. Ya sejenis anak itu kayak butterpark nggak sih? Kalau itu kayak puspa. Jadi kalau versi low budget pasar malam versi low budget, versi apa? Lebih higher budget itu ya kayak puspa kayak taman hiburan. Kalau zaman dulu itu taman hiburan rakyat. Ya kayak gitu lah. Kira-kira buat duduk misal. Kalau saya di pasar malam kan, ya kita ambil yang paling simpel aja. Pasar malam ngapain biasanya? Biasanya kita ngapain sih silakan Oke ya, ada di sini harus kasih diskon. Ada ya. Harus jajan maksudnya ya. Terus nah ini ya, jadi misal ketika kalian itu menceritakan ulang betapa event misal katakanlah dipakai ngapain? Misal ini aku di jalan pantai, kamu hotel pas event, itu pakai kas, ya. Kamu kemana? Kamu menceritakan ulang, nah itu juga pakai pas. Nah jadi setiap versi kan punya formnya masing-masing gitu ya. Nah punya tujuannya juga masing-masing. Nah kalau kemarin support pressure itu menggunakan form 1 ya, form 1. Nah kalau pasien maka dia formnya form 2. Jadi kenapa kita bahas form 1, 2, 3? Karena form 2 itu untuk pas. Jadi kalau kita mau menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, sudah dilakukan, nanti kita pakai form 2, bisa reguler, bisa irregular. Terus nanti kita juga akan menggunakan to be ya, karena kita di to be lampau, yaitu pakai was kaliber saja. Ketika subjeknya adalah I, dia pakai was. Kalau subjeknya were, yang pakai adalah you, be sama they. Kemarin di present tense kan kita juga ada subjek kan, subjeknya kan is and are. Terus kemarin juga di present tense kata bantunya kan do dan does ya. Kalau sekarang di past tense kata bantunya itu adalah satu saja, yaitu is untuk semua subjek. Jadi subjeknya I, we, they, she, it, dia akan pakai did. Terus penanda waktunya apa? Ya karena namanya juga lampau kan, berarti
ya penanda waktunya berarti ya memang penanda waktu yang lampau. Misal yesterday, misal ya. Terus kata-kata apa lagi ya? Terus yesterday morning, yesterday afternoon ya, yesterday evening, last night, atau last Sunday. Misal minggu lalu, last Friday, Jumat lalu ya, Jumat minggu lalu. Nah, terus last week, last month, last year. Nah, terus atau pakai go, misal biasanya kan kaitan sama 2 days ago, a week ago, 2 months ago, a year ago dan sebagainya. Kalau pakai lasnya di depan, kalau pakai go-nya yang di belakang. Terus atau kata-kata yang berlampau, bulan yang sudah berlalu, tahun atau peristiwa yang memang sudah berlalu ya. Terus apalagi yang besar? Oh sebelum November, oh sebelum tanggal 27, for example dan sebagainya. Nah, terus fungsinya apa? Kan tenses kan punya fungsi masing-masing. Salah satunya adalah kayak tadi menceritakan sesuatu yang telah terjadi di waktu yang lampau dan memang benar-benar tersebar. Ini serempet kaitannya dengan sekarang. I watched a movie last weekend, tadi menggunakan verb 2 ya, benar ya tadi. Nah, tadi menggunakan verb 2, subjek verb 2. I watched a movie last week. Aku nonton film minggu lalu. Sekarang apa nonton itu minggu lalu. Lalu tadi kita nonton. Misal we play soccer or football with our friends yesterday. Ini aku bal-balan. Tanding sekarang dari seorang kan ini. Jadi sesuatu memang ya terjadi di waktu-waktu dan memang sudah selesai ya. Gak ada kaitannya sama sekarang. Terus ini, terus fungsi yang kedua kayak menceritakan hal-hal atau stories. Jadi kayak misalnya dongeng, kayak di Cinderella, terus apa lagi Rapunzel, terus apa lagi ya cerita-cerita yang kayak biasanya anak-anak ya kecil itu biasanya pasti pakai past tense, misal once upon a time, there lived a young prince, misal. Oh pada zaman dulu kala hiduplah seorang pangeran. Itu mesti pakai lampau, pakai past. Kalau untuk yang bahasa Indonesia mungkin nggak kelihatan ya itu lampau apa sekarang apa saat ini. Cuma kalau dalam bahasa Inggris itu bakal kelihatan banget dari subjek digunakan. Terus fungsi selanjutnya apa? Menceritakan historical facts atau events ya, jadi kayak peristiwa sejarah. Ya, misal katakanlah sejarah kemerdekaan, sejarah perang, apa-apa ya, terus perang dunia, pertempuran, dan sebagainya. Jadi kayak menceritakan ulang gitu ya. Nah, biasanya kalau misal dulu kalau anak sosial atau IPS ya, mungkin dapat sejarah kan biasanya gitu ya, menceritakan sesuatu yang udah terjadi. Ya, sejarah. Terus ini ya kita akan ke sini. Nah, misal di sini tadi kan tuh yang digunakan was ya. Sekarang fill in the blank by using was over based on sentences itu. Nah, kira-kira tidak diisi was over ya. Nah, fokus kepada subjeknya. Oke, nomor 1. Was ya. Was ya bukan was. Was dan ber ya. Oke, tiga. Berkumis itu kue kecil dan banyak. Jadi kalau mau nggak kukis, kue kecil-kecil itu loh yang setengah sisi kecil. Nah, itu kue yang kering kecil itu kukis. Sama dengan biskuit. Pernah kalau lihat biskuit yang gede, nggak ada biskuit kecil. Nggak ada biskuit itu kayak modelnya roti tawar, nggak ada. Biskuit itu kecil. Ya, biskuit kukis itu kecil. Kalau yang besar itu namanya bread roti. Kalau itu cake. Terus cake itu ya kayak setiap dulu disapa sejenis kayak 4 besar, 5, 6, 7, 1, 2, my
menemukan kata kerja dalam sebuah kalimat, maka dia caranya dalam bahasa Inggris kudu nenek kata kerja. Jadi terpenuhilah fungsi subjek dan predicate. Nah, misal kemarin gimana? Kan bisa cerita, lalu ini, oh ini loh di perpus. Apakah sekarang masih di perpus? Oh rapi, kan sekarang aku sama aku bukan? Kayak gitu ya, misal. Ketika kita itu membentuk positif, maka subjek rupinya whisper plus titik-titik ya. Kasih keterangan waktu oke, kasih yang lain oke. Terus negatifnya subjek rupinya whisper plus titik-titik. Interrogatifnya to be plus whisper plus subjek plus titik-titik ya. Nah, aku di perpus kemarin, maka nggak bisa I in the library kan nggak bisa ya. Maka I was karena saya I was in the library yesterday. Ya selalu kan harus ditanya di perpus nopo dan di perpus nopo masa ya gitu. Misalnya aku kan ini kan wajar ya kalau kita ngobrol sama teman dulu, aku mau nyandi perpus ya udah sekarang nggak ngopo kan nggak mungkin sebenarnya itu kan. Ya semua misalnya teman lagi ya ngopo nih perpus itu berarti ramoto ya nyilek ya kan gitu kan biasanya kan ini paling cuma kayak gitu kok nggak sampai detail ngapain gitu. Nah maksudnya itu nominal tuh kayak gitu. Terus bisa ya semalam aku ketemu kamu bisa dari mana? Kan nggak tahu oh kamu ternyata di toko buku you were in the bookstore last night. Terus negatifnya tinggal you were not in the bookstore last night. Were you in the bookstore last night? Jadi tinggal tambahan aja. Langsung whisper terus nggak langsung. Kalau pertanyaan whisper, maka jawabannya juga harus diikuti katakanlah ya. Misal kamu di perpus katakanlah kamu di perpus kamu di toko buku semalam. Apakah kamu di toko buku semalam? Maka jawabannya ya tinggal yes I was no I was no. Jadi kalau pertanyaannya whisper mesti jawabannya nggak jauh-jauh dari kalau sih. Nah, terus kalau misal itu kalau nominal, kalau ulangan verbal nanti agak sedikit beda ya. Nah, kita butuh yang namanya kata bantu. Ya, prinsipnya sama kayak present. Kata bantu digunakan hanya untuk membantu. Ya, dia nggak bisa diartikan. Ya, kata bantu itu biasanya digunakan negatif sama interrogatif. Dia nggak bisa diartikan. Dia hanya membantu kata kerja utama. Jadi dia ada tapi nggak diartikan. Ada, nggak bisa diartikan ya, karena itu cuma membantu. Nah, itu nggak bisa. Nah, misal positifnya gimana? Subjek verb 2. Berarti verb 2 ini bisa reguler, bisa irregular. Nah, gunanya kita belajar kemarin verb 1, 2 nya itu kalau kita cancel, kita biar gampang nih. Nah, terus negatifnya apa? Positifnya subjek verb 2, negatifnya subjek plus did plus not atau did not atau didn't plus verb 1 turun ke verb 1. Terus interrogatifnya apa? Diturunkan di subjek plus verb 1 tanda tanya. Jadi kemarin kita bahas verb 1, verb 2, verb 3. Ya gunanya itu kalau kita dipaksa setelah verb 2 turun verb 1. Sama halnya nanti kita tidak sesuai setelah verb 3 turun bisa kayak gitu ya. Nah, terus bisa positifnya I played football yesterday. Aku main bola kemarin. Aku kalau main bola kemarin. Nah, terus negatifnya maka I terus kata bantunya diturunkan ya oleh depan. Nah, I played football yesterday ya, negatifnya tidak I diturunkan plus not I did not turun verb 1 play ya, karena dia regular I did not play football yesterday. Interrogatifnya did I play football yesterday, jadi setelah did dia akan balik verb 1. Terus selanjutnya ya, I wrote a letter last week. Misal aku menulis surat minggu lalu, sekarang bukan menulis.
nulis ini figura ya, sekarang nggak nulis. Nah, terus bisa apa? I wrote letter last week. Aku nulis surat minggu lalu, negatifnya maka tinggal I terus diturunkan. I did not bukan verb satu karena ini irregular ya, maka write a letter last week. Interogasinya orangnya dibagi balik. Did I write a letter last week? Apakah aku nulis surat minggu lalu? Nah, kita akan coba kita coba ya. My friends and I very Jakarta ya seperti teman-temanku dan aku pergi ke Jakarta minggu lalu. Maka tinggal pilih my friends ya and I terus pakai did not terjun bisa ya turun from satu go ya Jakarta. Nah, maka di sini kita tinggal di my friends and I go rest and the car nah ya terus bisa apa lagi ya ini nih ya salah maaf ini kok present ya harusnya kan pasal ini simpel aja ya beberapa makanan gak perlu soal bahasa Inggris kan ya solo ya solo ya gak usah bahasa Inggris kan apa ya solo gitu ya kalau berbunyi kita atau dikit boleh kan ya ini makanan apa solo terus kalau ini makanan apa ayam goreng ayam goreng memang tinggal mungkin ya di ya susah, nggak selalu bisa gitu loh ya. Kecuali kalau dia makanan pizza, kita mau Indonesia kan roti dikasih saus, ya beda ya. Jadi ya kayak istilah kita mau di bahasa Inggris kan susah kan. Fried rice nasi goreng masih aman ya. Karena dia kan nasi ada gorengnya ada di dalam ayam goreng tambah fried chicken, soto susah. Kare nggak bisa. Sate. Jadi kalau dia nggak ada di luar, nggak originalnya memang asli sana itu nggak ada bahasa Inggris. Kita coba ini ya, kita coba satu kali lagi terus kita soal. Nah, kita pakai yang sini ya. Sebenarnya oke di sini we borrowed some books yesterday. Tinggal di oke ya. Borrowed some books English test ya. Last week misalnya tetap nggak usah
Tapi duduk manis di belakang, kurang di gundak nanti ya. Mau posisinya itu ya duduk manis. Oke, terus kita coba soal, terus kita ke fase dulu. Oke, nah sekarang di sini ada multiple choice ya. Multiple choice, active sentence, nah ini simple past. Nah jadi tugas kalian hanya choose the best answer ya. Dari active sentence to negative sentence saja ya. Nggak usah ke interrogatif. Interrogatif itu biasanya ketebak dari negatifnya ya. Nah oke. Jadi dia perkecualian. Terus kita tahu itu verb 1, 2 atau 3 dari mana? Dari kata double. Kalau ini reach kan double sebagai he kan, berarti dolannya kalau ini reach pakai s berarti dia verb 1 present. Kalau dia ini berarti dia verb 2. Terus ini juga kelihatan dari kata did not. Kalau ada kata did berarti dia past tense. Kalau ini do not atau does not itu present. Jadi kelihatan langsung. Oke, dua. C, B. C, did not visit ya. Didn't visit 3. D, didn't wash ya. Did not wash. Nah kalau pasen itu kita nggak pikir itu dua sudah secara itu present ya, jadi langsung otomatis. Lalu belajar apa nggak bisa dibayar? C, ini did not cook, didn't cook ya. Intinya did not verb 1, kuncinya itu ya, did not verb 1. C, did not verb 1. Did broken ya, berarti ya verb 1, 2 terus itu sama-sama did not tuh fokus ke verbnya. C ya. C. Didn't approve ya. Sayur dibeli oleh saya. Jadi yang namanya dia subjek atau noun di depan, ya, maka nanti kalau dia objek kan dia dibalik jadi belakang sendiri. Maka dia jadi I jadi me, you jadi you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, and kata it. Terus to be harus
Ini juga rumus ini akan berlaku seterusnya ya. Ketika subjeknya I, she, he, dia pakai was. Ketika subjeknya you, they, dia pakai noun. Terus kalau misal kita ingin membentuk ini ya, kalau kita ingin membentuk positif, negatif, interrogatif, maka ya dia subjek plus to be plus verb plus verb 3. Nah, negatifnya subjek plus to be plus verb plus verb 3. Interrogatifnya to be plus verb plus subjek plus verb 3 ya. Misal, I played football yesterday. Aku main bola kemarin. Nah, mainnya kan kemarin, sekarang udah enggak main ya. Nah, misal I played football yesterday, kan sepak bola dimainkan olehku kemarin. Ini loh aku tahu. Atau katakan misal, aku tutup buku ini. Kalau kita mau pasangkan kan buku ini tak tutup atau buku tak tutup ini. Maka football ditentukan nama permainan, nama game, nama olahraga, dia cenderung tunggal. Meskipun isinya orang banyak di football kan isinya ada 11 plus cadangan plus cuma dia kan terhitung satu tim, maka dia tetap satu nama. Meskipun orangnya banyak, maka dia tetap single. Jadi kayak terus kayak pelajaran apalagi ya, nama mata kuliah itu juga single, juga terhitung satu ya. Football bus ketiganya apa? Oh ternyata sama regular, maka football bus played by siapa? By me yesterday. Negatifnya football bus not played by me yesterday. Interrogatifnya was football played by me yesterday. Apa sih Pak bola dimainkan itu kemarin? Rudy wrote letter last week. Rudy menulis banyak surat minggu lalu. Maka banyak surat ditulis oleh Rudy minggu lalu kan. Nah, maka di situ kita lihat the letters turun ya, the letters. Mau ditambahin itu nggak masalah, nggak akan berubah ya. Tapi biasanya itu diikuti benda loh ya, diikuti reso ya, dia itu diikuti benda bisa ya. The letters, the man masuk ya, tapi intinya nggak diikuti nama ya. Nah, letters, the letters karena suratnya banyak kata gantian D, maka the letters verb 3 write, wrote, written ya, write, wrote, written. Maka ya the letters were written by Rudy atau by him last week. Negatifnya dengan the letters were not written by him last week. Interrogatifnya were the letters written by him last week. Tinggal diikuti. Maka kalau misalnya pertanyaannya yes no question, tinggal ikuti. Yes, he was. No, he was not. Jadi pertanyaannya bisa pakai unsur, maka jawabannya juga pakai unsur terkait nanti he or she ya, or I, you dan sebagainya. Kita coba soal ya, terus kita pindah ke coba untuk langsung ke aktif dulu, kita ke aktif ya. Nah ya, oke ya. Ini nah di sini ada kalimat ya, aktif positif. Silakan change to aktif negatif, interrogatif, pasif positif, pasif negatif, and jelas pasif interrogatif. Aktif dulu. Aktif dulu, my mom. Aktif ya. My mom, kita butuh kata kerja apa? Leader ya, leader turun from 1 by ya, vegetables. Itu udah semangat dulu ya, langsung vegetables market ya. Nah, terus tiga ini my mom terus ini sekarang tinggal ya benar vegetables dibuka vegetables. Terus kita butuh to be tadi was or were ya ketiganya sama
ATM animal vegetables ya, fiber and the market. Biar mirip sedikit kalau bisa ditanyain dari mana ATM dari pasar nah gitu ya. Satu kali lagi kita orang-orang nonton film baru di bioskop. Oke, people. Tapi ini kalau di pasar itu nggak begitu loh, bukan jamaah ya di akhirnya ya langsung di dan ya. Watch ya, tentang nah terus sekarang di sini a new movie kita butuh to be ketiga word sama ya baik ya. Nah oke di sini mati deh tinggal bersepakat bos. Jadi dalam tenses yang berubah hanya kata kerja dan subjek selebihnya di atas sama nanti tambah terakhir. Terus kita coba soal ini ya. Kita nah kalau tadi ada kalimat aktif terus kalian disuruh memilih negatif. Sekarang aktifnya positif dirubah ke aktif pasif. Nah, jadi dari aktif ke pasif tapi sama-sama positif ya. Jadi nggak perlu pikir negatifnya ya. Oke. Hati-hati karena dalam pasif itu subjek yang awalnya di atas tadi mungkin jamak. Ketika di pasif dia bisa jadi subjek baru jadi tunggal ya dan sebaliknya. C ya. Jadi kalau ini bisa ini tak ganti explain pakai S nanti dia jadi is explained by the teacher. Jadi hati-hati ya nanti untuk soal kalian aja present kelar dari past tense ya. Tapi kalau bisa diacak kalian nggak bisa fokus ini beberapa jawabannya bisa salah. Seharusnya kedua kalian jawabnya ini salah ya. Ini seharusnya explain pakai nanti di SMA tapi dalamnya harus oke ini D bos C oke benar ya bos A bos oke the window bus ya bus ini kayaknya baru satu bener kok ya bintang sama ya oke C ya open all ketika ada all ini mesti jamak dan setelah all ini mesti go S all the people all the guests all the students ya all the viewers bus K 10 bus K bus ini sampai 20 ya
seeds itu kayak biji-bijian ya. Biji benih. Oke, bus. Oke, C. Ketika ada O sama aku mesti itu bus. Mesti satu ya. Several some ini mesti jamak terakhir sebelum satu paragraf. Oke ya. Sekarang ini terus bagaimana kalau kita bisa? Terus bagaimana kalau bisa? Kita ingin memberitakan itu pakai bahasa Inggris maka akan menggunakan tadi verb 2 terus to be yang digunakan adalah base dan ber ya, atau pola verbal atau pola nominal. Nah, bagaimana kalau kita kombinasikan dalam paragraf ya? Nah, misal saya dan teman-teman pergi ke Jogja minggu lalu. Kami sampai jam 10. Kami mengunjungi pantai. Pantainya sangat ramai. Saya berenang tapi airnya asin ya, jadi saya kasih nominal biar agak ada sense of meaning-nya. Lalu pergi ke kebun binatang, melihat banyak monyet. Mereka sangat seperti teman-teman saya. Iya, bisa. Ini kalau nggak ada kata kerja ya pakai verbal. Kalau nggak ada kata kerja berarti pakai tadi nominal terus pergi. Berdua. Berdua dari pergi. Verb satunya berdua. Berdua. Simple past tense. Maka verbnya berdua. Nah, kalau kemarin itu kan menggunakan aktivitas seperti Bantu, Jogja, pagi, sampai bisa. Kami sampai jam 10 ini. Oke, ini aja yang belajar. Kami mengunjungi pantai ini. Mengunjungi visi tetap ya. Pantainya sangat ramai. Pantainya kan saya bisa pakai ini ya, ya. It was crowded. Nah di sini kan nggak ada kata kerja pantainya, tapi airnya saya sebut pantainya sangat ramai. Di situ nggak ada kata kerja. Ada kata pantai bukan kata kerja. Sangat ramai bukan kata kerja tapi juga keterangan. Maka it was crowded. Ini aja ya, nah, biar agak nyambung. Terus saya berenang, saya bentar, lihat benar air, swim berdua, airnya asin baru, air langsung water sih ya, water nah, terus ini lalu kami then we went kami melihat view kami melihat bisa mereka kita bisa pakai ide ya, karena ide itu kan bagus ya. They look like my friends. Bisa
lihat di sini kan semua tetap pakai lampau pas, cuman ada yang verbal, ada nominal. Kalau memang ada di kata kerja, ya pakai verbal verbal. Kalau nggak ada ya sudah berarti kalian pakainya tuh. Jadi kalau ada nominal tuh fungsinya itu kayak nambah makna. Coba kalau nggak ada nominal, saya pergi ke Jogja, saya belum